Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham MDLN ya atau Motherland Realty. Ini sudah rilis laporan kuartal 1 2023 tanggal 28 April ya. Hari ini tanggal 4 Juli 2023, harganya turun 2,47% ke 79 dari 81. Nah, MDLN ini pernah PKPU teman-teman ya, jadi pernah digugat PKPU namun sudah selesai ya. Untuk kinerja harga sahamnya sendiri kalau kita lihat kalau pegang jangka panjang ya 10 tahun atau 5 tahun yang lalu ini sedang floating minus ya, cukup dalam. 3 tahun yang lalu ini malah floating profit ya untuk setahun. Jadi bervariatif ya teman-teman ya, bervariatif. Harga tertingginya pernah setahun terakhir di 136 dan terendahnya di 63. Ya, seperti biasa nanti kita akan membahas saham MDLN ini dari 4 analisa. Yang pertama fundamental, ya karena ini baru pertama kali dibahas di channel ini. Kita akan nanti cek juga gambaran umum perusahaan ini seperti apa, kemudian nanti kinerjanya secara umum. Kemudian dari sisi seasonality ya, kira-kira saham ini ada potensi naik di bulan apa. Kemudian dari bendarmologi, perpindahan sahamnya selama setahun terakhir ini seperti apa. Dan di bulan Juli ini seperti apa. Dan terakhir, teknikalnya ya, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke, kita mulai aja ya. Jadi ini company backgroundnya ya. Jadi sesuai dengan namanya, Motherland Realty ya. Jadi ini real estate ya teman-teman ya. Dia developer untuk di bidang akuisisi, pematangan tanah, pembangunan rumah, apartemen, terus sarana juga eh, kayak ini ya. Ya ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini listingnya sudah lama ya, 93 dengan IPO price-nya 4650, pernah stock split satu kali ya. Sehingga harga IPO-nya setelah dipotong stock split ya 2325. Dan kalau teman-teman beli pada saat harga IPO saat ini ya nilai hartanya teman-teman tinggal sisa 3,39%. Ya jadi cukup eh, cukup jauh ya dari harga IPO. Oke, ini adalah gambaran umumnya portofolio intinya. Nanti kan kita sudah lihat ya ini perusahaan properti. Jadi ini portofolio intinya ya. Dia punya ada proyek yang sudah selesai yaitu Modern Hill dan Modern Park. Kemudian lagi yang ini lagi jalan teman-teman ya, Jakarta Garden City, terus ada Modern Land Cilegon, Kota Modern, Waskita Modern Realty. Jadi ini ada terkait juga dengan Waskita ya. Dia punya anak usaha gabungan dengan Waskita eh, Karya. Kemudian ada Lotte Land Modern Realty ya. Kemudian ini akan datang ya. Ini saya ambil dari materi public expose-nya di akhir tahun 2022. Kemudian dia ada kawasan industri juga ya, pengembangan kawasan industri ini sedang berjalan adalah Modern Cikande, Modern Halal ini yang akan datang di Modern Bekasi ya. Kemudian dia juga punya dari sisi pariwisata, dia memiliki kepemilikan dan investasi atas hotel, lapangan golf, country club, dan resto. Ya, ini proyeknya ya, ada Novotel di Gajah Mada Jakarta, kemudian ada Swiss Bell Inn, ya kemudian ada Modern Golf and Country Club di Tangerang. Ya kira-kira ini bisnisnya teman-teman ya, di bidang properti. Nah, berdasarkan laporan terakhir di kuartal 1 2023, ya karena tadi ada 3 inti bisnis, ya eh, masih didominasi teman-teman masih didominasi itu dari properti ya, penjualan properti ya. Yang lainnya nih dari hotel dan sewa ini hanya 7,7% dan dari lapangan golfnya ini hanya 8,3%. Jadi masih lebih banyak dari propertinya didominasinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini eh dari 2010 sebenarnya sudah naik ini ya, sudah bagus. Namun ini di sini flat, bahkan cenderung turun ya. Jadi sejak 2014, 9 tahun ini cenderung turun teman-teman ya. Lebih banyak turunnya daripada naiknya. Jadi ini saya anggapnya sedang turun ya. Terutama jeblok sekali di pada saat COVID ya. Dan pada saat ini 2000 sorry, pada saat 2022 ini belum pulih ya, belum pulih. Kemudian laba kotornya juga demikian ya, sama. Ini laba usahanya juga demikian. Laba bersihnya juga 2022 profit hanya 20 miliar. Ya, dengan pendapatan
1 triliun, profitnya 20 miliar, jadi sangat kecil ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, 2022 hanya 1,8% teman-teman ya, secara profitnya. Kalau kita lihat di sini beban pokok penjualannya fluktuatif ya. Beban usahanya ini juga fluktuatif teman-teman ya. Jadi ini sulit ya untuk di apa ya, untuk kita prediksi gitu ya, karena datanya ini fluktuatif ya. Ini laba bersihnya juga fluktuatif sekali ya, kadang double digit, kadang single digit, double digit lagi. Ini negatifnya sangat luar biasa pada saat COVID ya. Kemudian ini sudah mulai positif ya. Nah, ini kita lihat ya, bagaimana kinerja di kuartal 1 2023 ini ya. Kalau kita lihat pendapatannya masih jauh sekali ya dibanding sebelum COVID ya, masih sangat jauh sekali teman-teman ya. Jadi ini memang benar-benar belum ada tanda-tanda pemulihan bahkan di kuartal 1 2023. Laba kotornya juga sama ya, bahkan ini lebih rendah daripada kuartal sebelumnya di 2022. Ya, untuk laba usahanya ini naik ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita perhatikan ya, laba kotornya ini nggak sampai 200 miliar, tapi laba usahanya melebihi 20 miliar. Jadi ada sesuatu di sini nanti yang akan kita bahas. Ya, laba bersihnya juga naik ya, karena ada laba usaha nanti kita akan cek ini apa. Nah, dari struktur pendapatannya sendiri ini juga sama ya, berfluktuatif sekali. Ya, dan kalau kita lihat di sini ada positif yang sangat tinggi di beban usaha. Beban usaha kok malah positif gitu ya. Nanti kita akan cek ya di slide berikutnya ini apa ini yang membuat labanya itu laba usahanya naik signifikan ya jadi 130,2%. Ya, jadi bahkan laba usahanya lebih tinggi daripada pendapatannya teman-teman ya. Nah, kalau kita cek di sini ya, pendapatannya hanya 208 miliar tadi ya. 208 miliar. Sedangkan laba usahanya ini lebih tinggi daripada 208 miliar, teman-teman ya. Oke, untuk pendapatannya ini turun cukup dalam ya, hampir separuh dari kuartal 1 2022. Jadi masih turun. Untuk laba kotornya tuh juga ikut turun dan ini tiba-tiba ada eh, kenaikan di sini teman-teman ya, 170 miliar beban usahanya ini beban usahanya turun sangat drastis 227% yang menyebabkan laba usahanya lebih tinggi daripada pendapatan. Ya, kemudian laba bersihnya juga meningkatnya 284% teman-teman. Dan setelah saya teliti ini apa, ternyata ada pendapatan lainnya ya teman-teman. Jadi pendapatan operasi lainnya ini apa sih yang paling besar ini adalah laba atas nilai mata uang asing bersih ya senilai 263 miliar ya sehingga totalnya 287. Jadi ini teman-teman, jadi dia ada selisih kurs itulah ya kira-kira ya. Jadi ini bukan keuntungan yang apa ya, yang ada uangnya ya, karena hanya kenaikan atau kenaikan nilai mata uang saja. Jadi secara akuntansi saja itu profit teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan cek valuasinya ya. Kalau kita lihat di sini price to book value-nya 0,22, PE ratio-nya 1,26. Perusahaan yang sangat luar biasa dari secara PBV dan PE ratio teman-teman ya. Murah sekali kalau kita hanya lihat ini gitu ya. Nah, mungkin coba kita lihat ya di price to book value dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini memang masih di titik yang cukup rendah ya dibanding tahun-tahun sebelumnya yang dulu pernah dihargai di atas 1 bahkan ya. Namun hanya 3 tahun ya teman-teman ya, yang lainnya itu di bawah 1 semua teman-teman ya. Untuk pernya juga 1,26. Ya, memang ini karena datanya tadi tercampur dengan profit yang sifatnya hanya akuntansi ya. Jadi dia hanya ada selisih kurs gitu ya, karena keuntungan dari mata uang asing ya. Untuk ROE-nya sendiri ini ternyata dengan kenaikan yang tadi sudah cukup oke, ternyata ROE-nya juga masih kecil hanya 3,76% ya. Kita bayar di PBV 0,22 sehingga earning yield-nya 16,71%. Jadi kalau kita melihat ini saja ya sebenarnya ini murah ya. Namun kalau tadi kita hilangkan ya, kita hilangkan profit dari selisih kursnya ya masih merugi ya teman-teman ya. Namun saya melihat dari data yang ada saja ya. Untuk book value-nya sendiri sekarang ada di 351, harga wajarnya itu ada di PBV 0,25 sampai 0,37 ya. Jadi kita kisaran di 88 sampai 130 teman-teman ya.
untuk harga wajarnya. Jadi valuasinya masih terbilang murah karena harganya sekarang kan masih di bawah harga wajar. Ya, namun sekali lagi teman-teman ya, ini saya objektif berdasarkan data, tapi kalau tadi kita lihat ya, itu sebenarnya masih negatif ya, karena itu ada selisih kurs saja. Oke, untuk dividen ini tidak rutin bagi dividen ya. Kemudian kalau kita cek di juga annualize-nya ini 63 cukup tinggi ya. Jadi kalau teman-teman hanya lihat di sini ya, teman-teman hanya lihat di RTI ya, itu pasti sangat menarik ya. Bayangin aja harganya cuma 79, tadi 79 ya. Saya lupa harganya sekarang. 79. Teman-teman bayangin ya, harganya 79, annualize-nya itu 63. Gimana nggak menarik sekali ya. Pernya hanya 1 koma tadi ya teman-teman ya. Pernya 1,2. Karena harganya 79 dan annualize-nya 63. Siapa yang nggak tertarik ya kalau melihat data ini. Namun kalau kita tadi bedah lebih dalam, laporan keuangannya tentu harus dipertimbangkan lagi ya teman-teman ya. Harus dipikir ulang apakah memang saham ini benar-benar menarik atau tidak. Oke, kemudian dari sisi seasonality-nya kalau kita lihat ya ini cukup parah ya. Bahkan tidak ada apa potensi 1 bulan pun secara seasonality selama 10 tahun terakhir yang berpotensi naik. Ya, jadi cenderungnya ini turun terus teman-teman ya. Namun kalau kita lihat 2021 sama 2022 ini malah naik ya, sudah naik. Sebelumnya dari 2015 ini turun terus berturut-turut, bahkan paling parah 2020 ya turunnya sampai 76%. Ini sudah mulai rebound, namun ini 2023 mulai turun lagi ya. Nah, sekarang kita akan cek ya dari bandarmologinya, tentu saja ini akan menarik ya. Kalau kita cek kepemilikan masyarakat ada 44,96%. Ya, kemudian ini pengendalinya, kalau kita lihat hanya 16% pengendalinya teman-teman ya. Kemudian di sini ada Panin Sekuritas, ada Hayanto. Ya, teman-teman mungkin ada yang tahu Hayanto ya. Ini tipikal investor tipikalnya mirip-mirip Pak Lokeng Hong karena dia itu masuknya di saham yang kebanyakan itu PBV-nya di bawah 1 ya. Kemudian ini ada, wah ini apa ini bacanya? Wah nggak bisa baca ini CL-nya apa ya. Terus ada CGS, CIMB Securities. Kemudian ada saham Treasury juga ya teman-teman ya. Kita punya saham Treasury juga ya. Oke, jumlah pemegang sahamnya ini cenderung turun ya dari awal tahun 2023, namun nggak terlalu banyak turunnya dari 10.300 ke 9.900. Untuk investor asing sendiri, di sini partisipasinya sangat kecil, namun kalau kita lihat ini selalu buang barang kecuali di kuartal 2 bulan April ya beli, namun hanya sedikit ya 49.000 lembar saham. Ya, secara overall dia masih buang barang terus. Nah, ini adalah detailnya teman-teman, detail perpindahan saham MTLN selama setahun terakhir dari bulan Juni ke Juni ya. Kalau kita lihat di sini memang eh, nggak terlalu banyak ya. Kita lihat dulu lokal ID-nya dulu ya. Lokal ID-nya ini tentu saja dipotong nanti Pak Hayanto ada 9 ya. Jadi di luar Pak Hayanto itu kira-kira ada 23% ya. Jadi sebenarnya masih oke ya. Kepemilikan lokal ID ini masih 23% masih oke. Artinya kepentingan uang-uang besar ini masih banyak di sini ya. Ini bukan saham yang sudah sulit untuk dinaikkan ya. Ini kalau kita lihat masih naik ya, teman-teman ya. Kemudian ya kedua yang terbesar yang akumulasi adalah sekuritas ya. Sekuritas ini masih rajin dan terakhir ini loncatnya cukup banyak. Yang buang barang ini adalah lokal corporate. Nah, ini kalau kita lihat tukiannya ya, ini ke sini kemungkinan ya ini nganu ya, berpindah dari sini ke sini ya. Kemudian ada insurance juga yang kemungkinan masih buang barang secara terus-menerus ya. Jadi kalau kita lihat data eh ini sedang distribusi atau akumulasi ya kira-kira ya. Kalau kita simpulkan sih tetap saya milihnya distribusi ya karena kalau kita lihat ya lokal corporate ini berpindah, ini hanya berpindah ke sekuritas, kemudian investor retail lokal ini kepemilikannya juga naik ya. Kemudian kalau kita lihat investor asing juga sedang buang barang juga ya, menampungnya sedikit ya. Jadi ini saya simpulkan sedang distribusi ya karena lokal ID-nya ini bertambah ya. Meskipun
kalau kita lihat secara kepemilikannya itu tidak bertambah banyak. Artinya yang membeli ini adalah orang yang sudah memiliki saham ini, jadi dia averaging down. Kira-kira seperti itu ya. Dan ini kalau kita lihat ya semuanya floating ya di bursa ya. Jadi pengendali bisa jual barangnya. Semua yang ada dia semua yang megang saham MDNL itu bisa jual beli di bursa. Karena semuanya scriptless sahamnya. Nah, ini adalah insider teman-teman. Insider di mana cukup menarik. Tadi kita lihat di sini ya. Ada sekuritas lokal yang membeli setahun terakhir ya. Ini datanya saya paskan setahun terakhir. Ya, Mandiri Sekuritas yang dulunya punya 8,05 sekarang naik jadi 11,01. Ya, jadi ini beli terus, borong terus teman-teman ya. Borongnya dari siapa? Siapa ini yang buang ya? Lokal CP ini apa yang buang? Yaitu pengendalinya teman-teman ya. Jadi pengendalinya ini masih buang dari Juni terakhir dia punya 20,16 dan 24 Mei 2023 itu sekarang tinggal 16 ya. Jadi ini ada penjualan dari pengendalinya. Dan ini Pak Hayanto juga dari Juni kepemilikannya 9,05 sekarang jadi 9,33. Jadi ini menambah ya seperti yang tadi sudah diinfokan bahwa eh, pemegang saham NBLN yang existing ini adalah yang menambah kepemilikan ya di sini ya. Investor retail lokal ya, menambah kepemilikan termasuk salah satunya Pak Hayanto. Mungkin kita ada beberapa yang lain kita nggak bisa lihat ya karena nggak sampai 5%. Ya, jadi ini cukup menarik teman-teman ya. Karena pengendalinya buang barang. Oke, untuk tanggal Julinya sendiri 1 sampai hari ini teman-teman ya. Kalau kita lihat di broker summary masih memang belum terlalu banyak ya. Namun kalau kita lihat di sini memang sedang ada small accumulation. Ya, small accumulation dan ini memang yang jual ini eh, rada asing ya, brokernya nggak familiar dengan bukan broker-broker retail ya, memang asing itu teman ya. Dan di sini kalau kita lihat YP yang belinya lumayan banyak yang biasanya dipakai oleh investor retail. Ya, namun secara data ini memang sedang ya, kecil sekali akumulasinya, cenderung karena ada yang netral juga, ada yang distribusi juga. Ya, namun kalau kita lihat secara sini ya sedang distribusi, sedang akumulasi lah ya untuk jangka pendek. Namun ini datanya masih belum stabil ya karena baru beberapa hari ya di bursa ini ya. 2 hari ya di bulan Juli ya, kemarin sama hari ini ya. Oke, untuk teknikalnya sendiri kalau kita lihat ya ini kemarin cenderung downtrend ya, kemudian dia mau naik, mau downtrend ternyata dia mantul ke atas ya dan di sini sudah masuk area ranging ya. Karena kalau disebut downtrend ini tidak membentuk lower high ya. Namun kalau disebut uptrend juga dia belum membentuk higher high. Ya, jadi ini di sini mulai ranging nih teman-teman ya. Dia mulai ranging di sini ya. Ketika dia memantul dari 63 dia ranging ya, ranging dari 63 ke 88. Dia akan membentuk pola uptrend ketika dia menembus atas 88. Namun kalau dia masih turun ke 63 dan mantul lagi ya dia masih akan ranging aja di sini. Nah, berdasarkan tadi fundamental, kemudian seasonality, kemudian dari bandarmologinya, kira-kira ya arah harga sahamnya akan kemana ya. Ini kalau melanjutkan dari teknikal ya, kemungkinan ini belum akan uptrend, juga belum downtrend. Jadi prediksi saya ini hanya akan sideways atau ranging saja di sini teman-teman. Mungkin ke 72, kemudian naik lagi ke sini, turun lagi. Mungkin akan seperti itu sampai eh ada katalis positif lah ya. Mungkin ada katalis positif yang dimana penjualannya properti booming lah. Jadi ini kalau properti booming kemungkinan bisa eh loncat teman-teman ya. Oke, ini likuiditasnya juga 1,24 M per hari ya teman-teman. Jadi nggak terlalu besar. Oke, terakhir kita akan masuk ke risamnya teman-teman ya. Untuk fundamental tadi kinerja jangka panjangnya saya ambil 9 tahun ini sedang turun ya. Karena lebih panjang ya, yang turunnya lebih panjang daripada naiknya. Kemudian kinerja jangka pendeknya juga turun secara pendapatan. Tadi profitnya memang naik, tapi karena itu ada selisih kurs. Valuasi secara data termasuk keuntungan selisih kurs kalau dimasukkan valuasinya jadi murah. Namun kalau keuntungannya
selisih kurs dikeluarkan itu jadi mahal. Ya, ini tidak rutin bagi dividen, kemudian seasonality tidak ada potensi naik secara data. Untuk bandarmologi tadi sedang distribusi, saya simpulkannya. Silakan teman-teman kalau menyimpulkan sedang akumulasi boleh-boleh saja ya. Jadi sekuritasnya sedang akumulasi atau tadi big playernya Pak Hayanto sedang akumulasi boleh ya. Namun saya kesimpulannya itu sedang distribusi ya teman-teman ya. Kemudian karena tadi PSP-nya juga buang barang kan. Kemudian tanggal Juli, di bulan Juli ini sedang akumulasi kecil ya, namun karena baru 2 hari kerja jadi belum bisa dibilang eh, akumulasi atau distribusi sebenarnya. Cuman berdasarkan data saya simpulkannya akumulasi. Untuk technical tadi sedang ranging di 63 sampai 88 ya. Terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham MDLN ya. Silakan teman-teman kalau mau beli atau mau jual saham MDLN bisa lakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya second opinion. Oke, sampai di sini dulu video analisa saham MDLN ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.